Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Salat dalam safar. Apabila seseorang pergi merantau atau bersafar, maka dia mengerjakan salat yang 4 rakaat dengan 2 rakaat saja. Mengerjakan salat yang demikian bisa disebut orang dengan mengqasarkan salat. Sebenarnya bukan qasar atau ringkas, dia tamam atau sempurna. Mengingat hadis-hadis di bawah ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya salat selain maghrib pada permulaan difardukan Allah adalah 2 rakaat, kemudian ditambah pada salat hadar dan ditetapkan 2 rakaat pada salat safar. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Bulughul Maram 85. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, salat safar 2 rakaat, salat Idul Adha 2 rakaat, salat Idul Fitri 2 rakaat, salat Jumat 2 rakaat, semua adalah sempurna, bukan qasar. Demikian diperintahkan Allah lewat lidah nabimu. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tafsir Ibnu Katsir 1545. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya salat apabila dilaksanakan 2 rakaat dalam safar, maka sudah dianggap sempurna. Tafsir Ibnu Katsir 1545. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, salat safar 2 rakaat adalah sempurna, tidak qasar, tetapi qasar pada salat khauf, salat dalam ketakutan. Tafsir Ibnu Katsir 1545. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dalam safar tidak pernah mengerjakan salat zuhur, asar dan isya 4 rakaat. Aisyah mengatakan, sesungguhnya telah difardukan salat 2 rakaat di Mekah, manakala Rasulullah SAW telah tiba di Madinah, barulah pada setiap 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi, kecuali salat maghrib, karena salat maghrib adalah witir siang, dan salat fajar atau subuh karena panjang bacaannya. Nabi SAW apabila sedang safar mengerjakan salat pertama yakni yang difardukan di Mekah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Fathur Rabbani 592. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi Muhammad SAW mengqasarkan rubaiyah salat 4 rakaat. Beliau mengerjakannya 2 rakaat semenjak beliau keluar rumah untuk safar sampai kembali ke Madinah. Tidak diperoleh keterangan yang sah bahwa Nabi menyempurnakan salat rubaiyah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di antara imam walaupun mereka berbeda tentang hukum qasar. Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir mewajibkan qasar. Inilah mazhab golongan Hanafiyah. Golongan Hanafiyah berpendapat jika seseorang salat 4 rakaat tidak duduk pada rakaat kedua, batal salatnya atau tidak sah. Golongan Malikiyah berpendapat qasar adalah sunnah muakkadah yang lebih kuat dari hukum jamaah. Apabila seseorang tidak menemukan orang yang sama-sama safar untuk diikuti, hendaknya ia salat sendiri secara qasar, makruh diikuti para mukim. Golongan Hanabilah berpendapat qasar boleh dilakukan dan qasar adalah lebih afdol dari tamam, salat penuh. Begitu juga pendapat golongan Syafi'iyah jika safar sampai 1 masafah qasar atau 2 marhalah. 2. Safar yang membolehkan qasar dan membolehkan jamak. A. Tentang qasar salat. Masalah yang tidak dapat dilakukan lagi ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan hukum-hukum safar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa sarana safar terus berkembang menurut peredaran masa. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan qasar dengan suatu macam safar atau dengan suatu kendaraan, dan tidak pula mensyaratkan kesukaran. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan safar saja, yaitu berjalan dari tempat kediaman menuju ke tempat yang lain dengan keadaan seseorang yang hendak safar menurut keadaan masing-masing. Pemahaman doa Al-Quran ialah setiap safar, panjang atau pendek, sudah dapat mengqasarkan dan menjamakkan solat, serta dibolehkan berbuka puasa. Tidak ada keterangan dari sunnah yang merinci ketetapan ini. Abu Bakar bin Munzir dari ulama-ulama lain telah menghimpun lebih dari 20 pendapat dalam masalah ini. Di sini kami cantumkan dalil yang paling sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Al-Baihaqi dari Yahya bin Yazid, ujarnya,
Saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang qasar salat. Anas menjawab, Nabi SAW apabila pergi 3 mil niscaya beliau salat 2 rakaat mengqasarkan salat. Al-Hafiz dalam Fathul Bari mengatakan, inilah hadis yang paling sahih dan yang paling sarih atau tegas yang diperoleh dalam bab ini. Keraguan dalam menetapkan 3 mil atau farsakh dalam hadis ini ditolak oleh perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, ujarnya, Rasulullah SAW apabila bersafar 1 farsakh atau 3 mil mengqasarkan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Disebut pula hadis ini oleh Al-Hafiz dalam At-Talqis dengan tidak disebut catatan. Menurut Ma'ruf 1 farsakh ialah 3 mil. Dengan demikian jadilah hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu ini menghilangkan keraguan yang terdapat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan menjelaskan bahwa sekurang-kurang masalah yang Rasulullah SAW mengqasarkan salatnya ialah 3 mil. 1 farsakh sama dengan 5.541 atau 5.541 meter. Batas jarak yang paling pendek mengenai masalah safar ini ialah 1 mil seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, dan inilah yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm, dapat dinamai safar perjalanan yang sekurang-kurangnya jarak 1 mil. 1 mil sama dengan 1847 meter. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, walaupun 1 mil saya pergi, saya mengqasarkan salat. Pendapat fuqaha yang mensyaratkan safar panjangnya sekurangnya 2 marhalah menurut pendapat golongan dan 3 marhalah menurut pendapat golongan lain telah dibantah oleh Imam Abu Qasim Al-Qiraqi. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, Al-Qiraqi berkata, saya berpendapat bahwa tidak ada keraguan lagi pendapat yang dianut oleh para imam dalam soal ini karena pendapat sahabat berbeda-beda, tidak dapat salah satu dijadikan hujah. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas riwayat yang bertentangan dengan hujah yang dipegang oleh ashab kami ulama Hambaliyah. Pendapat mereka tidak dapat kita jadikan hujah karena berlawanan dengan sabda Nabi SAW dan pekerjaannya. Pendapat mereka tidak dapat dipegangi karena mengingat, pertama, menetapkan jarak tertentu berlawanan dengan sunnah Nabi SAW yang kami riwayatkan dan berlawanan pula dengan zahir Al-Quran. Zahir Al-Quran membolehkan qasar terhadap mereka yang safar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila kamu bersabar tidak ada dosa atas kamu mengqasarkan salat. An-Nisa ayat 101. Syarat takut yang terdapat dalam ayat ini digugurkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah. Kedua, menetapkan jarak harus berdasarkan dalil dan tidak dapat berdasarkan pikiran. Tidak ada dasar yang kita pegangi atau bandingkan yang kita kiaskan dalam soal ini. Karena itu, pendapat ulama yang membolehkan qasar untuk setiap masafah adalah kuat, kecuali kalau ada ijma' yang melawan pendapat ini. Dalam cara ini sama dengan safar menggunakan kapal terbang atau kereta api sebagaimana masuk dalam safar taat untuk beribadah dan lainnya. Orang yang karena pekerjaannya terus-menerus dalam safar seperti kelasi kapal, diperbolehkan bagi mereka mengqasarkan salat dan berbuka karena mereka benar-benar dalam bersafar. B. Tentang hal jamak salat. Jamak salat dalam safar adalah ruksah aridah, yaitu apabila kita sudah berada dalam safar dan perlu berangkat dari tempat tinggal sebelum zawal atau tergelincir matahari, kita mentakhirkan zuhur kepada asar, ataupun kita perlu berangkat sesudah zuhur, kita mengqadimkan asar kepada zuhur. Tetapi apabila kita telah istirahat di suatu tempat persinggahan, baiknya kita mengerjakan solat kita dengan 2 rakaat atau mengqasarkannya. Abu Ya'la mengatakan kebolehan menjamakkan solat dalam safar adalah ketika orang yang menjamakkan tersebut menghadapi halangan yang membolehkan ia meninggalkan jamaah dan Jumat, seperti belum tiba di tempat persinggahan. Sebagian ahli hadis membolehkan jamak dalam safar walaupun telah sampai ke tempat persinggahan. Seseorang boleh menjamak antara zuhur dengan asar dengan jamak takdim, mengerjakan 2 salat dalam waktu yang pertama, dan jamak takhir mengerjakan dua salat dalam waktu yang kedua antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Takdim dan takhir apabila pertama berada di Arafah dan Muzdalifah. Ulama-ulama sepakat bahwa jamak antara zuhur dan asar di Arafah, jamak takdim di waktu zuhur dan antara maghrib dan isya. Jamak takhir di Muzdalifah adalah sunnah karena demikian dilakukan Rasulullah SAW. Kedua, berada dalam safar. Jamak antara 2 salat dalam safar di salah satu waktu adalah jaiz atau boleh. Menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu, tidak ada perbedaan antara musafir tersebut sedang singgah di suatu tempat atau sedang berjalan. Mu'az menerangkan bahwa Nabi SAW dalam perang Tabuk
Apabila telah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, Nabi SAW mengumpulkan zuhur dengan asar, dan apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau takhirkan zuhur sehingga beliau berhenti untuk salat asar. Maghrib begitu juga. Jika terbenam matahari sebelum berangkat, Nabi SAW mengumpulkan maghrib dengan isya. Jika beliau berangkat sebelum terbenam matahari, beliau takhirkan maghrib hingga beliau singgah berhenti untuk isya lalu menjamakkan keduanya. Diberitakan oleh Quraib dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ujarnya, apakah tidak lebih baik saya kabarkan kepadamu tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar? Kami menjawab, baik sekali. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah tergelincir matahari sedang beliau masih di rumah, di tempat yang beliau singgah, beliau kumpulkan antara zuhur dan asar sebelum berangkat. Dan apabila matahari belum tergelincir waktu beliau masih di rumah, beliau terus berangkat sehingga apabila telah datang waktu asar, beliau berhenti menjamakkan antara zuhur dan asar. Apabila datang waktu maghrib sedang beliau belum berangkat, beliau mengumpulkan antara maghrib dan isya. Apabila belum datang waktu maghrib, beliau terus berangkat dan pada waktu isya beliau berhenti, lalu beliau mengumpulkan keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Lafaz Syafi'i berbunyi, apabila beliau berjalan sebelum tergelincir matahari, beliau takhirkan zuhur, lalu beliau jamak antara zuhur dan asar di waktu asar. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dengan sanad yang baik. Bukhari mengatakan, jamak antara dua salat karena safar adalah suatu hal yang sudah terkenal dilakukan para sahabat dan tabi'in. Malik dalam Al-Muwatta meriwayatkan dari Muaz bahwa Nabi SAW mentakhirkan salat dengan mengerjakan salat zuhur dan asar bersama-sama. Kemudian beliau masuk, kemudian beliau keluar lagi untuk mengerjakan salat maghrib dan isya bersama-sama. Asy-Syafi'i mengatakan perkataan kemudian beliau masuk, kemudian beliau keluar memberi pengertian bahwa Nabi SAW pada masa itu sedang berada dalam pemberhentian. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, sesudah menerangkan hadis ini, Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini sahih sabit sanadnya. Menurut sejarah peperangan Tabuk terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Dalam hadis ini kita mendapat dalil yang jelas untuk menolak pendapat yang tidak membolehkan jamak kecuali jika perlu berjalan. Nabi SAW menjamak sedang dalam pemberhentian, bukan sedang berjalan. Saat berteduh, Nabi SAW mengerjakan dua salat, sudah itu masuk dalam kemahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, ujarnya, Nabi SAW salat zuhur dan asar beriringan, maghrib dan isya beriringan. Hadis ini harus kita pegangi karena sahih dan secara tegas menerangkan hukum serta tidak ada pula lawannya. Karena jamak adalah satu rukhsah safar dan tidak dikhususkan dengan sedang berjalan, sebagai keadaan kasar dan menyapu sepatu, akan tetapi lebih utama ditakhirkan. Ketiga, karena hujan. Al-Atsram meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa beliau mengatakan dari antara sunnah Nabi SAW ialah apabila hari hujan, beliau mengumpulkan maghrib dan isya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Nabi SAW mengumpulkan maghrib dan isya di malam hujan. Kesimpulan pendapat-pendapat mazhab dalam soal adalah: 1. Ulama Syafi'iyah membolehkan jamak bagi si mukim antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isya. Jamak takdim saja dengan syarat ada hujan ketika ihram atau takbir salat pertama. Setelah selesai yang pertama, kemudian mulai yang kedua. 2. Menurut Malik, boleh jamak takdim di masjid antara maghrib dan isya karena hujan yang sedang turun dan yang diperkirakan akan turun atau karena lumpur serta gelap. Kalau lumpur adalah menghalangi orang yang memakai sepatu mendatanginya, dimakruhkan jamak antara zuhur dan asar karena hujan. 3. Ulama Hanabilah membolehkan jamak karena salju, hujan batu, lumpur, udara dingin, dan hujan. Perlu ditegaskan bahwa rukhsah ini tertentu dengan orang yang sholat berjamaah di masjid yang datang dari jauh yang mengalami kesukaran di perjalanan. Adapun orang yang di masjid atau sholat berjamaah di rumahnya atau bisa ke masjid dengan payung atau mantel atau masjid dekat dengan rumahnya, tidak dibolehkan mereka menjamakkan sholatnya. 4. Karena sakit atau uzur. Imam Ahmad Qadi Husain Al-Khattabi Mutawali dari Ashab As-Syafi'i berpendapat bahwa menjamakkan solat karena uzur sakit, baik takdim maupun takhir, dibolehkan karena kesukarannya. Sakit lebih kuat dari kesukaran-kesukaran lain. An-Nawawi mengatakan pendapat ini dalilnya kuat. Diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwa sakit yang membolehkan jamak ialah yang apabila dikerjakan di waktunya masing-masing mengganggu dan memberatkan bagi si sakit. Ulama-ulama Hanabilah membolehkan jamak baik takdim maupun takhir bagi setiap orang yang uzur. Orang yang ketakutan, wanita yang sedang menyusukan anak, sukar membasuh kainnya setiap waktu bagi mustahadah, bagi orang yang terus-menerus berkemih, bagi orang yang tidak sanggup bertaharah, orang yang takut terganggu pekerjaannya. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan mazhab yang paling luas dalam masalah jamak adalah mazhab Ahmad. Beliau membolehkan jamak bagi orang yang ada pekerjaan seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dari Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan boleh jamak bagi tukang masak, tukang roti dan yang sebagainya
dan orang-orang yang takut terganggu harta miliknya kalau pergi mengerjakan solat. Kelima, jamak karena hajat atau keperluan. An-Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim, sebagian imam membolehkan jamak dalam hadar karena hajat atau ada keperluan asal tidak menjadi adat kebiasaan. Beginilah pendapat Ibnu Sirin dan ashab dari ashab Malik. Dihikayatkan juga oleh Al-Khattabi dari Al-Qaffal, As-Sasi Al-Kabir dari Ashab As-Syafi'i, dari Abu Isra Al-Marwazi, dan dari sebagian ahli hadis. Pendapat inilah dipilih Ibnu Munzir. Pendapat ini dikuatkan oleh perkataan Ibnu Abbas, Nabi SAW menginginkan supaya tidak memicikkan umatnya. Ibnu Abbas tidak mengatakan karena sakit ataupun sebab lain. Hadis Ibnu Abbas inilah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW menjamakkan antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isya di Madinah dengan tidak ada ketakutan dan tidak ada hujan. Orang bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang Nabi SAW maksudkan dengan yang demikian? Ibnu Abbas menjawab, Nabi menghendaki supaya tidak menyempitkan umatnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW salat di Madinah 7 rakaat secara jamak dan 8 rakaat secara jamak, zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Shaqiq bahwa suatu hari setelah asar hingga terbenam matahari dan keluar bintang, Ibnu Abbas berkhutbah, lalu para hadirin berkata, Solat. Abdullah mengatakan, datanglah seorang lelaki dari Bani Tamim berseru, solat. Karena itu Ibnu Abbas mengatakan, apakah engkau mengajarkan sunnah kepadaku? Engkau tidak punya ilmu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, saya lihat Rasulullah SAW menjamakkan antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Abdullah bin Shaqiq mengatakan hal tersebut tidak menyenangkan hati. Lalu aku bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah membenarkan pendapat Ibnu Abbas tersebut. Apabila kita telah mengerjakan solat kedua di waktu pertama, kemudian hilang uzur sudah selesai solat, sebelum masuk waktu kedua sudah cukup, tidak perlu dikerjakan lagi di waktu kedua karena solat tersebut telah dilakukan dengan sah. 3. Tidak disyaratkan niat pada jamak dan kasar. Al-Imam Ibnu Taimiyah itulah pendapat jumhur mengatakan, manakala Nabi SAW salat dengan para sahabatnya secara jamak dan kasar, beliau tidak pernah menyuruh seorang sahabat berniat jamak dan kasar. Nabi SAW keluar dari Madinah ke Mekah lalu salat 2 rakaat dengan tidak menjamakkannya. Kemudian Nabi SAW salat zuhur di Arafah dengan tidak memberitahukan bahwa beliau bermaksud salat asar sesudahnya. Sesudah Nabi SAW salat zuhur, lalu Nabi SAW salat zuhur, lalu Nabi SAW mengerjakan salat asar. Para sahabat tidak pula berniat jamak. Itulah jamak takdim. Begitu juga saat beliau keluar dari Madinah, salat di Zulhulaifah, salat asar 2 rakaat, beliau tidak menyuruh mereka niat kasar. Mengenai mualat ialah mengerjakan yang kedua langsung sudah yang pertama atau beriringan. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat yang sahih tidak mensyaratkan mualat, tidak pada waktunya yang pertama dan tidak pula pada waktu yang kedua. Memastikan mualat adalah menghilangkan maksud ruksah. As-Syafi'i mengatakan seseorang boleh salat maghrib di rumahnya dengan niat jamak, kemudian pergi ke masjid lalu ia salat isya. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ahmad. 4. Hukum musafir mengikuti mukim dan sebaliknya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW tidak benar-benar melakukan safar, melainkan Rasulullah mengerjakan salat 2 rakaat hingga beliau kembali dari safarnya, dan sesungguhnya beliau telah berdomisili di Mekah di masa pengalahan Mekah selama 18 malam. Beliau mengerjakan solat dengan para jemaah 2 rakaat kecuali solat maghrib. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, wahai penduduk Mekah, solatlah kamu sekalian 2 rakaat lagi, kami adalah orang-orang yang dalam safar. Hadis riwayat Abu Daud Al-Mughni 1130. Malik meriwayatkan dan beliau mengatakan, sesungguhnya Abdullah bin Umar solat di belakang imam di Mina 4 rakaat, dan apabila ia solat sendirian niscaya mencukupkan dengan 2 rakaat saja. Hadis riwayat Malik Al-Muwatta 1164. Boleh juga kita cukupkan dengan 2 rakaat saja walaupun solat di belakang imam mukim. 5. Mengkasarkan solat safar karena khauf menjadi 1 rakaat. Jumhur ulama mengatakan kasar khauf ialah kasar hay'ah, yakni meringankan kadar bacaan, bukan meringkaskan atau mengurangi bilang rakaat. Tegasnya tetap 4 rakaat dalam hadar dan 2 rakaat dalam safar. Yang dikasarkan di dalam khauf hanyalah hay'ahnya saja. Hadis yang menerangkan bahwa para sahabat solat 1 rakaat saja dalam khauf harus dipahami dengan 1 rakaat saja sahabat-sahabat mengerjakan solat beserta Nabi SAW, dan yang 1 rakaat lagi mereka kerjakan sendiri-sendiri. Kata ahli tahqiq, kasar khauf ialah kasar kamiyah, kasar bilangan, yakni mengkasarkan dari 2 rakaat kepada 1 rakaat, karena mengingat hadis yang diberitakan Ibnu Abbas radhiyallahu an
difardukan solat atas lidah namimu di dalam hadar 4 rakaat dan di dalam safar 2 rakaat dan di dalam khauf 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, Ibnu Katsir 1546. Apakah kasar dalam safar karena khauf mengenai seluruh solat? Maksud khauf adalah ketakutan karena peperangan, karena suatu bencana, umpamanya air bah, kebakaran, binatang buas, perampokan dan lain-lainnya. Dan orang yang solat ingin menghindarinya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, Muhammad bin Nasr al-Marwazi dan Ibnu Hazm mengembalikan mengembalikan salat subuh kepada 1 rakaat. Al-Hafiz dalam Fathul Bari menulis, tidak terdapat keterangan yang terang menyatakan kafiat salat maghrib dalam khauf, tetapi ulama-ulama menetapkan bahwa maghrib tidak dapat dikasarkan. Mereka mengatakan telah sepakat pada hal itu. Ulama-ulama berbeda pendapat apakah yang utama, imam salat dengan firqah yang pertama 2 rakaat dan dengan firqah kedua 1 rakaat, ataukah sebaliknya. Sekiranya ijma' yang telah dikatakan tersebut terjadi dan sahih, kita dapat beramal dengan ijma' itu. Tetapi sebaliknya jika ijma' di sini tidak dapat dipandang sahih, kalau subuh yang hanya 2 rakaat dikembalikan kepada 2 rakaat, tentu maghrib dalam khauf begitu juga adanya. Khauf dapat juga mengenai salat Jumat. Salat khauf dalam hadar. Jumhur ulama membolehkan salat khauf dalam hadar sebagaimana dibolehkan di dalam safar. Malik dan Ibnu Majisun tidak membolehkan kasar karena khauf dalam hadar. Kata An-Nawawi, menurut mazhab Asy-Syafi'i, salat khauf ini tetap disyariatkan baik di masa Nabi SAW maupun di masa-masa sesudahnya. Dalam pada itu Abu Yusuf dan Al-Muzani berpendapat bahwasanya salatul khauf hanya berlaku di masa Nabi saja dan salat bersama beliau pula. Al-Muzani berpendapat bahwa salat khauf sudah mansukh. Beliau berkata, andai kata salat khauf masih berlaku, tentulah Nabi mengerjakannya pada hari Khandaq. Pendapat Al-Muzani ini dapat dibantah karena salat khauf ini disyariatkannya sesudah peperangan Khandaq. 8. Permulaan salat khauf yang dilaksanakan Nabi SAW. Permulaan salat khauf yang dilaksanakan Nabi SAW ialah di waktu peperangan Asfan. Peperangan ini terjadi sesudah peperangan Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Sesudah Nabi SAW mengerjakan salat khauf di peperangan Asfan ini, maka Nabi SAW mengerjakannya lagi di peperangan Zatir Riqa. 9. Tempat mulai mengkasarkan salat. 9. Tempat mulai mengkasarkan salat. Jumhur ulama berpendapat bahwa kasar dimulai sesudah meninggalkan tempat atau rumah. Ibnu Munzir mengatakan, saya tidak mengetahui bahwa Nabi SAW mengkasarkan salat dalam suatu safarnya, melainkan sudah keluar dari rumahnya di Madinah. Anas bin Malik mengatakan, saya salat zuhur beserta Nabi SAW di Madinah 4 rakaat dan di Hulaifah 2 rakaat. Sebagian salaf berpendapat bahwa apabila kita telah berniat untuk bersafar, kita sudah boleh mengkasarkan salat walaupun kita masih berada di rumah. 10. Bila para musafir menyempurnakan salatnya. Para musafir mengkasarkan salat karena selama masih bersafar dalam perjalanan. Jika ia tinggal di suatu tempat untuk suatu hajat yang hendak diselesaikan, ia terus mengkasarkan salatnya karena dia masih dianggap musafir walaupun bertahun-tahun lamanya. Jika ia berniat bermukim di suatu tempat untuk tempo tertentu, menurut pilihan Ibnu Qayyim, iqamah bermukim untuk waktu tertentu tidak mengeluarkan dari hukum safar, lama atau singkat, selama ia belum bermaksud menetap di tempat itu. Beragam pendapat ulama dalam soal ini. Pendapat-pendapat itu telah disyarikan oleh Ibnu Qayyim. Rasulullah SAW bermukim di Tabuk 20 hari lamanya, mengkasarkan salat, dan Nabi SAW tidak mengatakan kepada umat supaya jangan mengkasarkan salat jika lebih dari itu. Kebetulan Nabi SAW bermukim selama waktu itu. Bermukim seperti itu dalam keadaan safar tidak mengeluarkan dari hukum safar, baik lama atau singkat, asal saja ia tidak berniat menetap di tempat itu. Para salaf dan khalaf banyak berselisih pendapat dalam hal ini. Al-Bukhari dan dari Ibnu Abbas menerangkan, Nabi SAW bermukim di sebagian safarnya 19 hari, solat 2 rakaat. Maka apabila kami bermukim 19 hari, kami solat 2 rakaat. Jika lebih dari itu, kami sempurnakan. Menurut zahir dari Ahmad, Ibnu Abbas menghendaki muddah atau tempo Nabi SAW bermukim di Mekah di hari mengalahkannya. Ahmad mengatakan Rasulullah SAW bermukim di Mekah di hari mengalahkannya dengan 18 hari karena Nabi SAW hendak pergi ke Hunain dan Nabi SAW tidak bermaksud bermukim di sana. Inilah mukim Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Sebagian ulama mengatakan maksud Ibnu Abbas mudah Nabi SAW bermukim di Tabuk, sebagaimana keterangan Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bermukim di Tabuk 20 hari mengkasarkan salat. Al-Miswar bin Makramah mengatakan, kami bermukim beserta Sa'id di daerah Syam. Sa'id mengkasar salatnya, kami menyempurnakannya.
Nabi SAW mengatakan Ibnu Umar bermukim di Azerbaijan 6 bulan, salat 2 rakaat, salju menghalanginya meninggalkan tempat tersebut. Hafaz bin Ubaidillah mengatakan Anas bin Malik tinggal di Syam 2 tahun mengerjakan salat safar. Anas mengatakan sahabat Rasulullah SAW bermukim di Ramah Hurmuz beberapa bulan mengqasarkan salat. Al-Hasan mengatakan saya bermukim beserta Abdurrahman bin Samurah di Kabul 2 tahun. Beliau mengqasar salat tanpa menjamakkan. Ibrahim An-Nakhai mengatakan para sahabat itu bermukim di Rey setahun namanya dan di Sijistan 2 tahun. Inilah petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya, inilah yang benar. Pendapat-pendapat ulama mujtahidin. Imam Ahmad mengatakan apabila seseorang berniat bermukim 4 hari, hendaklah ia mesempurnakan salatnya. Kalau kurang dari itu maka dia kasarkan. Beliau mengaitkan hadis Ibnu Abbas kepada tidak berniat mukim. Mereka selalu mengatakan esok kita berangkat. Pendapat ini harus kita tinjau lebih jauh karena Rasulullah SAW mengalahkan Makkah dan bermukim di sana, menegakkan sendi-sendi Islam, menghancurkan dasar-dasar syirik dan melaksanakan berbagai urusan dan kepentingan umat. Urusan-urusan berat tersebut baru dapat diselesaikan dalam beberapa hari, tidak mungkin diselesaikan dalam sehari atau 2 hari saja. Demikian pula Nabi SAW bermukim di Tabuk. Beliau menunggu kedatangan musuh. Posisi Nabi SAW dengan mereka berjarak beberapa marhalah yang memerlukan waktu beberapa hari. Nabi SAW mengetahui bahwa musuh itu tidak datang dalam waktu 4 hari. Demikian pula Ibnu Umar bermukim di Azerbaijan 6 bulan menanti hilangnya salju. Biasanya salju tersebut tidak hancur dan hilang dalam tempo 4 hari. Demikian pula mukimnya Anas bin Malik di Syam, mukim para sahabat di Ramah Hurmuz selama 7 bulan dengan mengqasarkan salat. Sahabat-sahabat Ahmad mengatakan jika seseorang bermukim itu jihad atau karena dipenjara atau ditawan atau karena sakit, hendaknya ia kasar salatnya, baik diperkirakan lama atau tidak. Dan mereka mensyaratkan kemungkinan dapat menyelesaikan hajat dalam tempo kurang dari 4 hari. Tidak ada alasan untuk menetapkan syarat ini. Ketika Rasulullah SAW bermukim lebih dari 4 hari mengqasarkan salat di Mekah, tidak menerangkan kepada para sahabat apa-apa dan tidak menerangkan bahwa beliau tidak berniat mukim lebih dari 4 hari. Sedang beliau mengetahui bahwa para sahabat mengikutinya. Nabi SAW tidak mengatakan apa-apa mengenai hal ini. Malik dan As-Syafi'i mengatakan apabila seseorang berniat bermukim lebih dari 4 hari, hendaknya menyempurnakan salatnya, kalau kurang hendaknya ia kasarkan. Abu Hanifah mengatakan jika seseorang berniat bermukim 15 hari, menyempurnakan salatnya, jika kurang dikasarkan. Begitu juga mazhab Al-Lais bin Sa'ad. Hal itu diriwayatkan dari 3 sahabat, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan apabila engkau bermukim 4 hari, salatlah 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan juga dari beliau bahwa beliau sependapat dengan Abu Hanifah. Ali bin Abi Thalib mengatakan apabila engkau bermukim 10 hari, sempurnakanlah salatmu. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Al-Hasan mengatakan seorang musafir mengqasarkan salatnya selama ia belum sampai ke kota yang dituju. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan si musafir mengqasar salatnya selama belum meletakkan barang bekalan safar di tempatnya. Imam 4 sepakat menetapkan bahwa apabila seseorang bermukim karena suatu hajat yang sedang diselesaikan dan dia selalu berkata, ini hari atau esok saya berangkat, maka boleh ia kasarkan salatnya terus menerus. Dan pada itu Syafi'i dalam satu pendapat mengatakan bahwa orang tersebut mengkasarkan salatnya hingga 17 atau 18 hari. Dinukilkan oleh Ibnu Munzir dalam Israfnya, ulama-ulama sepakat untuk menetapkan bahwa para musafir tetap mengkasarkan salatnya selama ia belum berniat mukim walaupun berlalu bertahun-tahun. 11. Salat tatawwu di dalam safar. Jumhur ulama tidak memakruhkan orang yang sedang mengqasarkan salat musafir mengerjakan salat sunnah. Tidak ada perbedaan antara sunnah ratibah dengan salat lainnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW mandi di rumah Ummu Hani pada hari mengalahkan Makkah dan salat 8 rakaat. Diberitakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bertasbih atau salat sunnah di atas punggung kendaraannya kemana saja kendaraan itu berhadap, beliau berisyarat dengan kepalanya. Al-Hasan mengatakan para sahabat bersafar lalu mengerjakan tatawwu sebelum fardu dan sesudahnya. Ibnu Umar dan lainnya berpendapat bahwa tidak ada salat tatawwu dalam safar beserta fardu, baik sebelum maupun sesudahnya selain salat malam. Beliau pernah melihat golongan orang salat sunnah dalam safar sesudah salat fardu dan beliau berkata, sekiranya aku salat sunnah setelah salat fardu, yakni dalam safar, tentu aku sempurnakan salatku. Wahai anak saudaraku, aku menyertai Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mengerjakan lebih dari 2 rakaat sehingga beliau wafat. Aku menyertai Abu Bakar, beliau juga demikian. Umar dan Utsman juga begitu. Kemudian Ibnu Umar membaca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah teladan yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Fiqh Sunnah 2214. Ibnu Qudamah mengingatkan alasan-alasan ini membolehkan kita mengerjakan salat sunnah dalam safar.
Menurut pentahkikan kami, lebih utama kita meneladani Rasulullah SAW sendiri dalam soal ibadah. 12. Tata cara salat kasar. Apabila kita berada dalam safar, laksanakanlah salat secara kasar. Bila berjamaah, ikutilah tata cara salat berjamaah. Setiap masuk waktu salat, suarakanlah azan dan iqamat. Bila masuk waktu salat zuhur, kerjakanlah salat zuhur 2 rakaat. Begitu pula halnya jika masuk waktu salat asar dan salat isya, kedua salat itu dikerjakan 2 rakaat. Namun untuk salat maghrib dikerjakan 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Salat maghrib dan subuh dikerjakan sama seperti dalam hadar. 13. Mengeraskan suara dalam salat. Jika kita hendak mengumpulkan menjamakkan 2 salat di suatu waktu, umpamanya kita mengumpulkan asar dengan zuhur, hendaknya sudah melakukan azan dan iqamat mengerjakan zuhur 2 rakaat. Setelah selesai zuhur kita beriqamat lagi. Sudah itu kita mengerjakan salat asar 2 rakaat. Mengumpulkan salat yang seperti ini dinamakan jamak takdim. Di antara kedua salat yang kita jamak ini boleh kita selingi dengan zikir, tasbih dan tahmid. Tetapi jika kita mengumpulkan zuhur kepada asar, yakni salat zuhur kita kerjakan di waktu asar, hendaknya kita masuk waktu asar kita mengerjakan tata krama berjamaah, yaitu melakukan azan dan iqamat. Setelah itu kita mengerjakan zuhur 2 rakaat. Setelah selesai zuhur kita beriqamat lagi. Sudah itu kita mengerjakan salat asar 2 rakaat. Mengumpulkan salat yang serupa ini dinamakan jamak takhir. Apabila kita sholat di dalam sholat safar sendirian, hendaknya kita laksanakan adab-adab sholat sendirian, atau cukup dengan beriqamat saja, tidak melakukan azan. Sudah itu kita mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat, atau asar 2 rakaat, atau isya 2 rakaat. Cara menjamakkannya sama dengan menjamak dengan berjamaah. Cara sholat khauf sendirian. Tata tertib khauf dalam safar atau apabila kita mengalami ketakutan dalam perjalanan, seperti ketika menghadapi musuh atau hendak menghadapi musuh dan lain-lain, hendaknya kita mengerjakan sholat menurut cara yang dibolehkan dalam safar. Jika kita sholat khauf sendirian, kita diperbolehkan melakukannya seperti biasa, yakni mengerjakan 2 rakaat serta mengkasarkan hay'ahnya. Dibolehkan kita mengkasarkan hay'ahnya pula. Kita juga diperbolehkan mengkasarkan bilangan rakaatnya, yakni mengerjakan 1 rakaat saja dengan mengkasarkan hay'ahnya pula. Jika kita mengalami rasa ketakutan, hendaknya dikerjakan yang 1 rakaat tersebut menurut kemungkinan yang ada, yakni sambil berjalan, sambil berkendaraan, baik menghadap kiblat atau tidak. Rukun-rukun salat dalam keadaan kita sangat ketakutan boleh dikerjakan dengan isyarat saja, dengan isyarat kepala atau isyarat mata atau dengan isyarat hati. Jadi salat dalam safar dan serta ketakutan boleh dikerjakan 2 rakaat dan boleh dikasar lagi menjadi 1 rakaat, boleh pula dikasarkan hay'ahnya. Dalil-dalil yang menyatakan salat khauf 1 rakaat. Dalil-dalil yang menyatakan kebolehan mengkasarkan salat dalam khauf dari 2 rakaat menjadi 1 rakaat sebagaimana berikut. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan salat khauf di dalam safar dikasar menjadi 1 rakaat saja. Jika rasa takutnya telah amat sangat, hendaknya dikerjakan menurut kemungkinan yang ada, yaitu sambil berjalan atau sambil berkendaraan, baik menghadapi kiblat maupun tidak. Sama Al-Hanafi mengatakan, saya telah bertanya kepada Ibnu Umar tentang salat safar. Beliau berkata, 2 rakaat sempurna bukan kasar. Sesungguhnya kasar ada pada salat khauf. Saya bertanya lagi, bagaimanakah salat khauf? Bila menjawab, imam salat dengan 1 ta'ifah 1 rakaat, maka datang yang belum salat ke tempat yang sudah salat dan yang sudah salat ke tempat yang belum lagi. Lalu imam salat pula dengan mereka yang baru datang ini 1 rakaat. Maka hasilnya bagi imam 2 rakaat dan bagi makmum 1 rakaat. Tiap-tiap 1 ta'ifah atau rombongan 1 rakaat. Tafsir Ibnu Katsir 1546. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan lewat lidah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadar 4 rakaat, dalam safar 2 rakaat dan di dalam khauf 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim, tafsir Ibnu Katsir 1546. Jabir radhiyallahu an mengatakan 2 rakaat di dalam safar adalah sempurna, tetapi mereka yang mengkasarkan yang 2 rakaat itu menjadi 1 rakaat ketika pertempuran. Tafsir Ibnu Katsir 1546. Dalil-dalil yang menyatakan kebolehan mengerjakan salat dalam khauf menurut kemungkinan yang ada adalah sebagaimana berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika kamu dalam ketakutan, salatlah kamu sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Quran surah Al-Baqarah 239. Mujahid mengatakan, dikala memburu musuh, berkejar-kejaran serta berperang tanding, cukuplah takbir saja diucapkan dan boleh menghadap ke mana saja. Cukuplah bertakbir dan mengesarkan dengan kepala. Ulama-ulama mengatakan apabila telah berhadapan muka dengan musuh dan telah datang waktu salat, ucapkanlah berikut sebagai ganti salat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Allah adalah yang teramat besar. Cara salat khauf berjamaah. Cara salat khauf berjamaah.
Jika kita sholat khauf dengan berjamaah, maka caranya adalah sebagaimana telah diterangkan oleh Al-Quran dan perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW telah memberikan beberapa teladan sholat khauf yang didirikan dengan berjamaah. Di antaranya ada yang dikerjakan makmum 2 rakaat dan ada pula yang dikerjakan makmum 1 rakaat saja. Al-Imam Ahmad mengatakan di dalam masalah sholat khauf ini kita memperoleh 6 atau 7 hadis. Mana saja boleh kita lakukan di antara yang 7 itu. Ibnu Qayyim mengatakan pokok pangkal cara-cara sholat khauf hanyalah 6. Dari yang 6 itu dipecah beberapa lagi hingga menjadi 17. Dengan memperhatikan teladan yang telah diperhatikan Rasulullah SAW serta hadis-hadis yang berkenaan dengan itu, kita mendapat suatu kesimpulan, yaitu apabila sholat safar yang disita khauf dikerjakan sendirian, maka boleh dikerjakan dengan cara rakaat tidak dikasarkan dan boleh dibolehkan dan boleh dikasarkan, dikerjakan 1 rakaat saja dan boleh pula dikasarkan hay'ah-hay'ahnya. Apabila sholat safar yang disertai khauf dikerjakan dengan berjamaah, terserah kepada ijtihad imam. Boleh makmum disuruh mengerjakan 2 rakaat jika keadaan mengizinkan, dan boleh disuruh mencukupi 1 rakaat saja jika keadaan kurang mengizinkan. Dengan cara begini terkumpullah hadis-hadis yang telah datang dari Rasulullah SAW dalam masalah sholat khauf ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau hadir bersama mereka dan mau mendirikan sholat dengan berjamaah, hendaklah berdiri beserta engkau satu taifah atau rombongan, dan hendaklah mereka memegang senjata. Apabila taifah ini telah bersujud, hendaklah mereka pergi ke belakangmu, dan hendaklah taifah yang belum salat itu masuk salat beserta kamu, dan hendaklah mereka berjaga-jaga dan bersenjata. Orang-orang kafir sangat menghendaki kamu lalai, supaya mereka dapat menerkam kamu dengan sekali terkam. Kamu tidak berdosa jika kamu mengalami gangguan seperti hujan ataupun kamu sakit untuk meletakkan senjata, dan hendaklah kamu tetap berhati-hati berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Quran Surah An-Nisa ayat 102. D. Cara sholat khauf dalam peperangan. Cara sholat khauf yang telah diperhatikan Rasulullah SAW adalah sebagai diterangkan berikut. 1. Musuh di arah kiblat. Apabila telah masuk waktu sholat, Rasulullah SAW berdiri ke muka dan para sahabat berbaris di belakangnya. Mereka sama-sama masuk ke dalam sholat, sama-sama rukuk, sama-sama i'tidal, dan ketika Rasulullah SAW bersujudlah makmum saf pertama, sedang makmum saf kedua tetap berdiri. Sesudah selesai Rasulullah SAW dan makmum saf pertama menyelesaikan rakaat pertama dan tegak ke rakaat kedua, barulah makmum saf kedua bersujud. Kemudian mereka berdiri dan maju ke saf pertama. Sedang makmum saf pertama mundur ke belakang. Ketika Rasulullah SAW bersujud pula lah makmum saf pertama dan tetap tegak makmum saf kedua. Ketika Nabi SAW duduk tasawuf pada sujud kedua, kemudian mereka sama-sama salam. Rasulullah SAW membagi tentara perang menjadi 2 kelompok. Kedua kelompok tersebut masuk ke dalam salat bersama Nabi SAW. Kemudian salah satu kelompok tetap berdiri menghadapi musuh, sedang yang satu kelompok lagi beserta Nabi SAW 1 rakaat. Setelah itu mereka mundur untuk menghadapi musuh. Sesudah mereka mundur, baru kelompok yang kedua salat 1 rakaat. Sedangkan Nabi SAW tetap berdiri. Setelah itu Nabi SAW mengerjakan rakaat kedua bersama-sama mereka. Pada akhirnya kelompok yang telah mundur untuk mengawal maju kembali, lalu salat 1 rakaat lagi. Nabi SAW dan kelompok yang ada menunggu dalam keadaan duduk, kemudian mereka semua salam bersama-sama. 2. Musuh tidak di arah kiblat. Apabila telah masuk waktu salat dan musuh tidak di arah kiblat, Rasulullah SAW membagi para sahabat kepada 2 kelompok, sebagian menghadapi musuh dan sebagian lagi mengerjakan salat. Sesudah selesai 1 rakaat para sahabat mengerjakan salat, pergilah mereka menggantikan penjagaan sebelum mereka bersalam. Ketika itu para sahabat yang melakukan penjagaan tadi datang salat mengikuti Rasulullah SAW sesudah Rasulullah bersalam. Masing-masing kelompok sahabat menyempurnakan salatnya 1 rakaat lagi sendiri-sendiri. Rasulullah SAW salat dalam 1 kelompok 1 rakaat. Kemudian Nabi menanti sambil tetap berdiri. Mereka menyempurnakan salat 1 rakaat lagi dan pergi menghadapi musuh. Sesudah mereka pergi, datanglah kelompok yang satu lagi, lalu salat bersama Nabi rakaat kedua bagi Nabi. Mereka terus menyempurnakan sendiri rakaat keduanya. Pada akhirnya Nabi SAW bersama-sama mereka. Nabi SAW menunggu mereka duduk. Rasulullah SAW salat dengan kelompok yang pertama 2 rakaat. Ketika Rasulullah SAW bertasawuf, keluarlah makmum kelompok itu dari salat, sedang Rasulullah SAW terus duduk menantikan kedatangan kelompok kedua dan salat dengan mereka 2 rakaat. Dengan demikian menjadilah salat Rasulullah SAW 4 rakaat, sedang para sahabat, para makmum salat 2 rakaat saja. Rasulullah SAW terkadang melakukan salam juga sesudah rakaat bersama makmum kelompok pertama. Kemudian Rasulullah SAW salat lagi dengan kelompok kedua.
Terkadang makmum kelompok pertama salat bersama Rasulullah SAW 1 rakaat saja dan lalu salam. Sesudah salam, datang kelompok kedua mengerjakan salat bersama-sama Rasulullah. Terkadang makmum kelompok pertama salat bersama Rasulullah SAW 1 rakaat saja dan lalu salam. Sesudah salam, datang kelompok kedua mengerjakan salat bersama-sama Rasulullah SAW hingga bersama-sama melakukan salam. Dengan demikian jadilah salat Rasulullah SAW 2 rakaat, sedang salat para makmum masing-masing kelompok 1 rakaat saja. Demikian pendapat Malik, Syafi'i dan Abu Thawr dari para fuqaha. Cara inilah yang paling praktis menurut pendapat kami. Cara salat khauf di dalam hadar. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan kalau salat khauf dikerjakan 4 rakaat karena dikerjakan di dalam hadar atau dikerjakan 4 rakaat dalam safar. Jika dikerjakan berjamaah, hendaknya imam membagi makmum menjadi 2 kelompok. Dengan demikian, dengan masing-masing kelompok dikerjakan 2 rakaat, imam menanti jamaah kedua dalam tasahud pertama. Jika salat yang dikerjakan itu salat Jumat, menurut As-Syafi'i, para jamaah mengerjakannya secara salat khauf. Dalam peperangan Zatul Riqa, imam berkhutbah di hadapan semua jamaah, kemudian baru dibagi menjadi 2 golongan. Para ulama menetapkan bahwa salat Id dan salat khusuf dan kusuf dikerjakan seperti salat khauf dalam keadaan ketakutan yang sangat. Demikian penegasan As-Syafi'i dalam Al-Um. Dalam mengerjakan salat maghrib, imam mengerjakannya dengan golongan pertama 2 rakaat, dengan golongan kedua 1 rakaat. Menurut Ibnu Hazm, imam salat 4 rakaat dengan tiap-tiap kelompok. 4 rakaat pertama fardu baginya, 4 rakaat kedua sunnah baginya. Kalau subuh 2 rakaat bagi tiap-tiap kelompok. Kalau maghrib 3 rakaat bagi tiap-tiap kelompok. Apabila kita memperhatikan hadis di dalam safar 2 rakaat dan di dalam waktu khauf 1 rakaat, dapat kita simpulkan bahwa salat khauf 1 rakaat, khauf ini mutlak dan tidak dikaitkan dengan safar, tidak pula dengan hadar. Karena itu apabila kita menghadapi ketakutan baik di dalam safar maupun di dalam hadar, seperti musuh datang menyerbu ke dalam kota atau harimau menyerbu ke dalam kampung dan kita harus lari, maka kita boleh salat 1 rakaat saja. Para ulama menetapkan bahwa salat khauf hanya di dalam safar saja, karena salat khauf Nabi lakukan selalu dalam safar. Tetapi karena ketakutan itu tidak saja karena perang, maka Islam memberikan keringanan itu ketika ada ketakutan, apakah di dalam safar atau dalam hadar. Cara salat dalam sakit dan dalam kendaraan. Kaifiat salat dalam sakit. Diberitakan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an, aku terkena penyakit wasir, aku pergi bertanya kepada Nabi SAW tentang salat. Rasulullah bersabda, salatlah sambil berdiri, jika engkau tidak sanggup sambil duduk, jika tidak sanggup sambil berbaring di atas lambung. Hadis riwayat Al-Bukhari Subulus Salam 259. Diberitakan oleh Jabir radhiyallahu an, katanya, Nabi SAW mengunjungi seorang yang sakit, lalu Nabi melihatnya salat atas bantal. Nabi pun menarik bantal itu seraya berkata, salatlah engkau di atas lantai jika engkau sanggup. Jika engkau tak sanggup, kerjakanlah dengan isyarat, dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah isyaratnya dari rukukmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi Subulus Salam 259. Diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu an, katanya, aku lihat Nabi SAW salat seraya duduk bersila. Hadis riwayat An-Nasai Subulus Salam 259. Jelasnya seseorang yang sakit yang apabila tidak sanggup berdiri membaca takbir, Al-Fatihah dan surat, hendaknya ia duduk iftirasi dan boleh juga bersila. Jangan duduk seperti duduknya anjing. Jika tidak sanggup duduk, berbaringlah di atas lambungnya. Jika ruku dan sujud, ia bangun mengerjakan ruku dan sujud jika sanggup. Jika tidak sanggup, hendaknya ia mengisyaratkan dengan badannya, atau dengan kepalanya, atau dengan kelopak matanya menurut kesanggupan yang ada padanya. Jika tidak sanggup berbaring, hendaklah ia tidur terlentang dengan kepala ke timur dan kaki ke barat. B. Tata cara salat dalam kendaraan. Kita diperbolehkan mengerjakan salat fardu di atas kendaraan apabila kendaraan itu mengarah ke kiblat walaupun kendaraan itu sedang berjalan, seperti kapal dan lain-lainnya. Apabila tidak dapat dilakukan sambil berdiri karena keadaan tidak mengizinkan, boleh kita mengerjakannya sambil duduk. Disamakan dengan alat transportasi kapal adalah kereta api, motor, tram, dan yang sepertinya. Karena itu apabila seseorang mengerjakan salat dalam kendaraan, hendaknya dia menghadap kiblat dan berdiri selama masih ada kemungkinan untuk berdiri itu. Apabila kapal menghadap ke timur, hendaknya orang yang salat tersebut memutar badannya ke arah barat atau kiblat. Jika tidak mungkin memutarkan badan, dibolehkan dia menghadap ke mana saja kendaraan itu mengarah. Salat adalah tali penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak dapat sekali-kali hubungan itu diputuskan, walaupun dalam keadaan yang sangat genting. Sebenarnya dalam saat yang genting itulah hubungan sangat perlu dikuatkan. Meninggalkan salat karena kesukaran safar atau ketakutan tidak memperdulikan kemungkinan yang diperoleh, berarti memutuskan tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.